Hai semuanya, Assalamualaikum. Aku balik lagi bikin video setelah setahun yang lalu bikin video endometriosis, terus belum aku lanjutin lagi. Jadi kemarin aku buka question di Instagram untuk ngelanjutin apa sih yang mau kalian tahu pasca aku selesai operasi dan suntik endrolin 1 tahun yang lalu. Gimana aku ngejalanin keseharian aku setelah endonya udah dibuang. Nah, di video ini aku mau bahas semua question yang masuk di Instagram kemarin. Jadi itu ada pertanyaan yang paling banyak aku ambil ya. Jadi pertanyaannya tuh, haidnya tuh gimana setelah selesai suntik, setelah operasi, haidnya masih sakit nggak sih? Alhamdulillah, tuh aku haid nggak sakit lagi dong, kayak yang dulu sebelum operasi. Jadi kalau misalnya dulu nih sebelum operasi, aku setiap haid itu sakitnya skala 1 sampai 10, itu aku bisa ngerasain sakit 10. Tapi sekarang mungkin kram cuma 1, 2, atau paling parah 3. Dan itu nggak ada apa-apanya dibandingin sakit aku yang sebelum aku operasi. Jadi alhamdulillah banget, aku sekarang udah gak ngerasain sakit kayak dulu. Jadi cuma kram biasa. Senang deh. Terus ada pertanyaan lagi, aku promilnya gimana setelah selesai pengobatan? Apakah ke dokter atau apakah aku promil alami? Nah, selama 1 tahun setelah selesai operasi, selesai suntik, terapi, aku alami dulu. Jadi emang dokter, aku tuh setiap bulan masih datang ke dokter setelah operasi itu. Aku masih cek gimana nih, rahim aku baik nggak, sel telur aku, ovarium kanan, ovarium kiri, semuanya aku make sure. Dan kata dokter itu semua bagus, bersih, aku siap untuk hamil. Jadi aku mulai ikhtiar di situ. Dan dokter kasih aku vitamin penyubur kayak asam folat gitu. Jadi dokter belum nyaranin untuk ke arah yang insem atau bayi tabung gitu. Itu belum, jadi benar-benar masih disuruh yang alami dulu. Nah, berjalannya waktu belum dikasih juga, aku belum hamil juga. Tapi aku tetap coba minum vitamin ini itu yang dikasih sama dokter. Terus aku minum obat-obat herbal, terus aku minum segala macam yang orang saranin ke aku. Coba deh ini, coba deh itu, ya itu semua udah aku coba. Tapi qadarullah-nya, takdirnya memang aku belum dikasih keturunan sampai saat ini. Cuma alhamdulillahnya aku udah sembuh, jadi aku udah gak sakit lagi. Itu yang terpenting buat aku. Jadi aku bisa ngejalanin aktivitas normal kayak orang-orang. Kan kalau dulu setiap haid aku bisa masuk rumah sakit loh. Aku selalu masuk rumah sakit, udah payah banget, gak bisa bangun, gak bisa ngapa-ngapain. Kualitas hidup aku kan emang jadi terganggu dengan adanya penyakit itu. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa ngejalanin hidup kayak biasa. Jadi kalau misalnya aku haid nih, aku masih bisa tuh jalan ke mall. Kalau dulu mah bangun juga nggak bisa. Terus pertanyaan lagi, selama suntik endrolin itu haid nggak sih? Selama suntik endrolin itu nggak haid ya. Jadi kan aku, mungkin setiap orang beda-beda. Aku disaranin sama dokter aku tuh 5 kali, 1 bulan sekali, jadi 5 bulan totalnya. Jadi suntik pertama sama suntik kedua itu aku masih mengalami menstruasi. Dan di suntikan ketiga aku mulai berhenti mens sampai suntikan kelima yang terakhir. Itu aku nggak mens sama sekali, dan bulan depannya aku nunggu haidku tinggal datang lagi. Dan pas yang pertama kali itu alhamdulillahnya emang nggak sakit sama sekali. Itu sampai terharu luar biasa, karena selama ini bertahun-tahun aku merasakan sakit yang luar biasa saat haid, dan pas udah gak sakit lagi, wow, alhamdulillah, makasih ya Allah. Terus ini juga pertanyaan yang masuk paling banyak, gimana aku nyemangatin diri setahun terakhir ini setelah operasi dan suntik dengan kondisi seperti ini yang belum juga dikaruniai keturunan. Jadi gini, kalau misalnya aku bilang aku baik-baik aja itu nggak mungkin. Aku masih suka sedih kok sampai sekarang. Aku masih sedih, aku masih suka nangis, aku masih suka terpukul, terpuruk. Tapi semakin kesini, aku semakin bisa mengontrol semuanya, mengontrol hati aku, mengontrol pikiran aku. Jadi aku berusaha mengubah mindset aku. Aku harus jadi orang yang banyak bersyukur ketimbang aku banyak mengeluh dengan sesuatu hal yang belum aku punya.
Kemarin-marin aku sedih, terus aku fokus terus ke hal yang belum aku punya, yaitu aku belum hamil, aku belum punya anak. Jadi bikin aku sedih gitu. Jadi sekarang aku tuh lagi banyak-banyaknya bersyukur atas semua karunia yang Allah udah kasih sekarang. Aku udah gak mau berfokus lagi ke hal yang belum aku punya gitu. Jadi aku mau baik-baik bersyukur udah dikasih kesehatan, udah gak sakit lagi. Itu poin paling penting, yaitu aku sembuh, gak sakit lagi. Kondisi rahimku semuanya bagus dan memang semua kembali kepada Allah. Aku mikirnya gini, oke, ini takdir Allah buat aku saat ini. Allah belum kasih, berarti Allah tahu ini tuh yang terbaik buat aku gitu. Jadi aku percaya aja, soalnya Allah sih yang punya hidup aku. Jadi sekarang aku percaya aja. Aku udah gak mau kayak setahun pertama, 2 tahun pertama pernikahan tuh aku bener-bener stressful mikirin aku belum punya anak gitu. Dan sekarang aku mau belajar untuk mengikhlaskan. Aku masih belajar terus, karena ikhlas itu emang gak mudah. Jadi aku menganggapnya gini, ini bukan ujian, ini aku lagi dipahalain loh. Jadi aku harus lulus, aku harus bisa gitu. Jadi semakin kesini, yaudah aku enjoy aja ngejalanin hari-hari aku. Terus ada juga pertanyaan untuk biaya pengobatan. Itu kalau untuk biaya kayak relatif ya, jadi setiap rumah sakit mungkin beda-beda. Kebetulan aku kan tinggal di Depok, jadi aku di Rumah Sakit Bunda Margonda. Di sana aku sama dokter Tovan Widya sama dokter Chandra. Nah, yang operasi aku itu dokter Chandra. Jadi pas operasi itu aku pakai asuransi, aku nggak bayar sama sekali. Kamar rawat inap, operasinya itu gratis. Aku cuma waktu itu nebus obat sekitar 700.000. Itu obat yang nggak masuk ke dalam asuransi. Jadi pakai obat yang lebih paten gitulah supaya rasa sakitnya lebih minimalisir. Terus kalau suntik Enrolinnya itu aku pakai uang pribadi, nggak pakai asuransi. Jadi 1 kali suntik itu 2,3 juta. Aku suntik selama 5 kali. Dan paling mengeluarkan uang untuk obat-obatan dan sebagainya. Dan mungkin setiap rumah sakit biayanya bisa beda-beda ya. Jadi itu gambaran dari aku untuk soal biaya. Terus ada pertanyaan lagi, gimana caranya mengatasi rasa takut dalam diri, kayak takut gak bisa kasih anak buat suami kita. Dan untuk mengatasi omongan-omongan orang, kalau itu pertama dulu ya, kalau yang rasa takut gak bisa kasih anak itu pasti ada. Aku juga, aku punya rasa takut nggak bisa kasih anak, terus nanti gimana suami kita tuh bakal ninggalin kita atau enggak. Tapi kalau lebih takut ke suami kita bakal ninggalin kita atau enggak, aku sih sama sekali nggak takut, karena semuanya jodoh maut rezeki itu udah Allah yang atur. Jadi aku sama sekali nggak takut akan hal itu. Kalau emang ya kayak gitu kejadiannya, berarti ya udah dia nggak. Kalau memang kejadiannya seperti itu, ya sudah, memang takdirnya seperti itu gitu. Jadi untuk masalah jodoh kayak gitu aku nggak khawatir sama sekali. Aku percaya dan serahin aja sama Allah. Terus kalau omongan-omongan orang, wah aku juga kalau dulu ya denger omongan orang kayak gitu aku nangis. Aku pasti nangis. Tapi semakin kesini ya udahlah. Aku anggap mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa yang udah aku jalanin, apa yang aku alamin, aku pengobatan apa, aku ngeluarin uang berapa. Mereka kan nggak tahu apa-apa. Orang lain tuh nggak tahu apa-apa tentang apapun yang kita jalanin, dan kita nggak mungkin cerita sama semua orang apa yang kita alamin, apa yang kita lakuin gitu. Jadi aku anggap edukasi mereka kurang baik aja gitu. Kalau selama aku anggap kayak gitu, hati aku juga jadinya nggak ngerasa terbebani, nggak ngerasa sedih gitu. Emang akunya yang harus mengontrol, mengatur mindset aku, mengubah, dan aku selalu lagi belajar untuk selalu berpikir positif aja. Oh ya, ada lagi pertanyaan, selama suntik Enrolin itu apa sih yang dirasain sama tubuh? Selama suntik Enrolin itu yang pertama aku rasain banget nih ya, itu tubuh aku tuh kram, semuanya tuh kram pada sakit gitu, linu-linu. Terus suntikan kedua, ketiga, sampai suntikan terakhir itu tambah enak. Jadi sering pusing, keliengan, mual, rambutku rontok parah. Dan ternyata pas aku searching, aku kan juga rajin baca
Pokoknya aku rajin semenjak aku tahu aku endometriosis itu, aku rajin cari informasi, jadi aku baca efek sampingnya seperti ini gitu. Dan itu memang aku sabarin aja selama 5 bulan aku ngerasain kayak gitu, tapi aku nggak terlalu fokus sama efek sampingnya. Jadi biarin aja. Yang penting aku fokus kalau suntik Enrolin ini bisa menekan pertumbuhan endo aku. Jadi endo aku nggak cepet-cepet balik lagi, dan semoga memang nggak balik lagi. Terus pertanyaan selanjutnya, makanan yang aku hindarin selama aku menjalani pengobatan. Bu, jangan berisik. Jadi aku tuh makan makanan sehat. Dari pas selesai operasi, selesai suntik, aku tetap makan sehat sampai akhir tahun. Aku tuh makan sehatnya tuh kayak aku bener-bener makan ikan salmon, pokoknya ikan-ikanan. Aku jarang banget dan hampir nggak pernah sih waktu itu makan daging ayam, daging sapi. Pokoknya daging merah sama daging ayam negeri itu kan emang nggak boleh. Jadi aku makannya ayam kampung, ikan salmon, ikan-ikanan, sayur-sayuran, buah, stroberi, blueberry, alpukat. Tapi setelah akhir tahun itu aku mulai bosen tuh makan makanan sehat. Jadi aku mulailah jajan-jajan lagi, kayak makan bakso kayak gitu-gitu. Tapi kata dokterku sih selama nggak sering-sering nggak kenapa-napa. Jadi aku ya udah, aku positive thinking aja. Nggak apa-apa deh, aku pengen banget soalnya kayak bosen gitu kalau makan makanan sehat terus. Nah, makanan yang nggak boleh itu kedelai loh sebenarnya. Jadi kayak tempe, tahu, kecap, apapun yang dari kedelai itu sebenarnya nggak boleh buat penderita endometriosis, penderita kista, karena itu bisa bikin pertumbuhannya tuh cepet. Jadi itu sebenarnya nggak boleh. Cuma dokterku bilang ya udah kalau sekali-sekali boleh. Aku doyan banget soalnya sama tempe sama tahu gitu. Jadi aku tetap makan, kan nggak tiap hari. Jadi insya Allah nggak kenapa-napa. Terus yang udah nggak pernah aku minum lagi tuh kafein, kayak kopi, teh, bener-bener jarang banget. Aku udah nggak minum kafein lagi. Terus aku juga nggak minum soda. Aku jarang makan junk food. Kalau junk food gitu memang aku biasa aja, nggak terlalu suka banget juga, biasa aja aku sama yang kayak gitu-gitu. Jadi untuk ngehindarin yang dilarang aku gampang-gampang aja gitu deh. Oh ya, sama sayur-sayuran hijau tuh penting banget. Pokoknya semua tetap semangat, jangan sedih, tetap ikhtiar, tetap berusaha, karena Allah pasti lihat semua yang udah kita lakuin. Jangan anggap ini ujian, tapi anggap kita tuh lagi dipahalain sama Allah. Makasih semuanya, semoga di next video aku bisa kasih kabar baik buat kalian. Bye.